Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pastinya Tuhan selalu melindungi kita, saudara. Tidak terasa di tahun 2021 ini kita masuk ke dalam bulan Agustus di minggu pertama. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tema kita di dalam bulan Agustus ini adalah tema kemerdekaan. True freedom in Christ. Kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan masuk untuk puji-pujian penyembahan. Biar kita layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami, Tuhan. Sampai dengan hari ini kami masih ada, Bapa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Layakan puji-pujian penyembahan kami sehingga kami layak dan kudus berkenan di hadapan-Mu. Dan puji-pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi
rohmu yang suci, kau sahabat, amin. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, Jesus, sungguh indah. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
Tuhan. Biarlah kami mengangkat tangan, Kau turun tangan tolong kami. Haleluya. Sekarang sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami Tuhan. Dahsyat pengorbanan untuk kami Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami puja. Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. We worship you Lord Jesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar
pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Memang namamu besar dan layak untuk kami puji, Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami telah menyembah Engkau dan kami juga akan memuji-muji Engkau. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami menggetarkan sorga, Bapa, dan banyak orang bersorak-sorak untuk memuji Engkau. Thank you, Jesus. Haleluya. Amin. Amazing Grace. Yes. Amazing Grace, how sweet the sound that
just thorns and snares. I have already come. This grace that brought me come thus far, till grace already come. Through many dangers, storms, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Many dangers, storms, and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet
benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Lompat untuk Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Tuhan kita berkuasa di bumi di surga. Semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangannya dong, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kalau kami pada saat ini semua dalam keadaan baik-baik, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara kepada kami Roh Kudus. Berikan hikmat dan urapan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau bicarakan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tema khotbah kita pada bulan ini, yaitu bulan Agustus, adalah True Freedom in Christ, kemerdekaan sejati dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan persepuluhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini, setiap tangan-tangan yang terangkat diberkati berlimpah-limpah dalam memberikan persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, diberkati berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. True freedom in Christ, kemerdekaan sejati dalam Kristus. Terambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka pada saat itu kita sudah dimerdekakan. Yaitu kemerdekaan yang sejati. Karena itu setiap daripada kita, bahwa saat ini percaya bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Maksudnya apa? Yang pertama, bahwa kita tidak berada di dalam hukum dosa dan hukum maut lagi. Roma 8 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Indonesia adalah negara yang merdeka. Dia independen, berdaulat, tidak berada di dalam kuasa daripada negara lain, tidak ada di dalam penjajahan, tapi dia adalah negara yang berdaulat, independen, bisa membuat peraturan sendiri. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia, demikian juga kita yang ada di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Kita sekarang adalah orang-orang yang bebas. Kita bebas untuk menerima berkat-berkat daripada Allah, janji-janji Allah yang kita akan menerimanya dengan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita, lebih daripada apa yang kita perlukan. Poin 2, bagi yang kita merdeka, tidak perlu takut lagi. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak perlu takut lagi. Sebagaimana kalau kita satu negara
di dalam penjajahan, dia disiksa, ditindas, bahkan kerja paksa. Kita tahu bagaimana masa penjajahan di Indonesia, kalau kita dengar daripada orang tua ataupun kakek nenek kita, bagaimana juga bangsa Israel waktu berada di Mesir. Tapi ini saat ini sekarang, kita sudah bebas. Kita dibebaskan. Kita tidak perlu takut lagi. Bahkan kita menyebut Allah kita, Ya Aba, Ya Bapa. Bapa kita di sorga melebihi Bapa yang ada di dunia ini. Dia menyediakan segala sesuatu kepada kita. Dengan kasih karunia-Nya, semua telah diberikan pada kita. Dan kita sebagai anaknya hanya tinggal meresponi dengan iman. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 15, katakan demikian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita sebagai anak dari Bapa kita, harusnya kita percaya bahwa kita memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Poin yang ketiga, jaminan keselamatan dan jaminan masuk surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin kita ingat ada satu pepatah yang katakan, banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Elon Musk itu merencanakan satu saat dalam waktu, bahkan dia menginginkan dalam waktu dekat ini, manusia bisa tinggal di Mars. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa mereka bisa menyediakan tempat tinggal di sorga. Hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal di sorga. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan 6 ini adalah jaminan keselamatan bagi kita dan jaminan masuk sorga, bahkan tinggal di sorga. Bapa sudah menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tidak ada satupun negara ataupun perusahaan, bahkan juga siapapun di muka bumi ini yang mereka bisa menjamin kita untuk masuk dan tinggal di sorga. Hanya Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa menjamin kita, yaitu dengan memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita. Karena itu, ada 3 hal kemerdekaan sejati dalam Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak berada lagi dalam hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, tidak perlu takut lagi. Yang ketiga, memberikan jaminan keselamatan dan jaminan masuk surga. Sebagaimana kita warga negara Indonesia,
ada hak dan kewajiban, begitu juga setiap daripada kita yang sudah menikmati kemerdekaan yang sejati ini. Pasti ada hal-hal yang kita harus lakukan, yaitu kita harus berbuah untuk kerajaan surga, yaitu dengan talenta yang sudah diberikan kepada kita. Ingat bahwa kita adalah anak-anak kerajaan, berbeda dengan anak-anak dunia. Pengerja berbeda dengan jemaat, dan leader berbeda dengan pengerja. Buah yang kita hasilkan haruslah manis, bukan asam. Dan bertambah manisnya buah tersebut, itu akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi buah yang manis itu harus dinikmati oleh orang sekitar kita. Jadi yang merasakan itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri, bukan dikip untuk kita sendiri. Ingat, jeruk tidak makan jeruk. Jeruk Medan tidak dinikmati oleh orang Medan saja, tetapi dinikmati oleh seluruh Indonesia. Durian Medan juga tidak dinikmati oleh orang Medan saja, tapi seluruh Indonesia. Mangga Indramayu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Indramayu saja, tetapi dinikmati oleh seluruh Indonesia. Benar, sekarang kita lagi pandemi, harus ada prokes ketat. Tapi teknologi juga sudah canggih. Lakukan sesuatu, jangan diam saja. Bergerak, aktiflah. Untuk kita semua anak-anak kerajaan Allah, minimal aktif di KUL. Berbuah, lipat gandakan talenta. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hai Lewi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Yes, I care. Tuhan berkati. Mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bisa siapkan roti ataupun juga crackers ataupun juga anggur atau sirup. Mari kita satukan hati. Shikikara parapa yekekara parapa yekekara parapa. Yekekara parapa yekekara parapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memerdekakan kami secara sejati ya Tuhan. Kemerdekaan sejati kami nikmati. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya darah-Mu, tubuh-Mu, yaitu bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Bahkan juga memberkati kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Kami siap dalam perjamuan kudus. Shikikarapar. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil juga cawan perjamuan.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dan minum, dan kita bisa buka masker, dan jangan ada yang berbicara. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira bara 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 bara, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang ada sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri kita di organ yang sakit. Apakah itu di kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, ataupun juga di tangan, di kaki. Saya dengan para pengerja sepakat dengan Bapak Ibu. Sesuai dengan Matius 18 ayat 19 dikatakan, kalau dua orang sepakat, maka apapun yang kita minta, itu akan terjadi. Karena itu pada saat ini, segala sakit penyakit yang disentuh oleh, yang ada di organ yang disentuh oleh tangan kiri, kami cabut keluar sakit penyakit tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut segala sakit penyakit yang disentuh oleh tangan kiri. Di organ yang sakit tersebut kami cabut keluar sakit penyakit. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan organ tersebut dibasuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan sehat. Hai organ tubuh, jadilah sembuh dan sehat. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat juga kedua tangan kita. Kita berdoa mengenai keuangan ekonomi. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin.
Shalom Jemaat Lewi terkasih, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki di bulan Agustus. Berjumpa kembali bersama saya, Renaldi, akan menyampaikan kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Bidang Praise and Worship GBI Lewi kembali membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani sebagai WL, singer, keyboard, gitar. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Bapak Anggus Andaya atau Bapak Arthur. Menara Doa Pelayan Jemaat Online bersama Gembala Sidang Pastor Niko akan diadakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 10 pagi melalui Zoom. Link ID Zoom akan dikirimkan melalui email masing-masing pengerja yang sudah terdaftar. Bidang media membuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki keahlian sebagai editor video, desain grafis, pra dan pasca produksi. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Bapak Leonard di nomor 0822 9963 7586. Lewi Home Care membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk membantu saudara kita yang saat ini sedang terpapar maupun terdampak akibat pandemi COVID-19. Salurkan donasi Anda melalui rekening BCA dengan nomor account 572-525-602 atas nama Gereja Bethel Indonesia dengan berita donasi COVID-19. Seluruh donasi ini akan digunakan untuk membeli kebutuhan vitamin, obat, dan sembako bagi saudara kita yang terpapar dan terdampak. Untuk mendukung jemaat Tuhan yang sedang menjalani isolasi mandiri, GBI Lewi membentuk tim Lewi Healthcare untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk jemaat sekalian. Berikut ini adalah nomor telepon PIC tim Lewi Healthcare. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama bergabung dan bertumbuh di dalam KUL GBI Lewi yang diadakan secara online melalui Zoom. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Heri Santoso di nomor 0851 0046 5050. Bulan Agustus kita akan mengadakan doa pengerja di masing-masing cabang dan ranting GBI Lewi. Berikut adalah jadwalnya. Seluruh pengerja GBI Lewi dihimbau untuk berpartisipasi bergabung dalam doa pengerja ini. Mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai PPKM level 4, kami menginformasikan kepada jemaat GBI Lewi bahwa ibadah onsite di seluruh cabang dan ranting ditiadakan dan ibadah dialihkan secara online melalui YouTube channel Lewi Ministry. Untuk informasi mengenai ibadah onsite selanjutnya akan disampaikan melalui sosial media Lewi Ministry. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan. Salam sehat, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan Lewi News untuk seminggu ke depan, saudara. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Sampai dengan hari ini kami masih ada di sini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia, untuk presiden dan wakil presiden kami Bapak Joko Widodo dan Maruf Amin Bapak. Beserta dengan jajaran menteri yang teratas sampai dengan yang terbawah, sampai dengan yang ke desa Tuhan. Sampai dengan kami semua Tuhan Yesus, kepala keluarga Tuhan. Engkau memberkati kami. Pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan ekonomi Indonesia akan pulih secepatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Indonesia dalam kontrol tangan-Mu. Kau tidak pernah lepas matamu untuk melihat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pastor Niko Bapak, beserta dengan wakilnya. Gembala rayon kami, Bapak Budianto Totong beserta dengan wakilnya. Gembala GBI Lewi kami, yang kami kasih Bapak Pastor dan Mayanto Rawatan beserta dengan wakilnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat GBI Lewi Bapak, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan berhasil.
Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna untuk kami. Jalan kami bukan jalan Engkau Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan ekonomi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau turun tangan untuk membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan. Berikan inilah persembahan yang terbaik yang kami berikan kepadamu Bapa, dan menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa, dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi saudara. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya saudara. Ibadah kita telah berakhir. Sampai ketemu di minggu depan, di ibadah yang sama, di Lewi Ministry yang sama, di channel yang sama saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.